Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Garasi Bondan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sebuah SUV keluaran dari Hyundai, yaitu Hyundai Tucson tahun 2012, tipenya GLS. Bagaimana nanti bentuknya, kemudian apa saja yang didapat, fitur-fiturnya seperti apa, kemudian bagaimana sensasi mengendarainya, nanti akan saya ceritakan semua di sini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya dan tekan tombol lonceng ya untuk mengikuti video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Teman-teman, ini adalah mobilnya Hyundai Tucson tahun 2012 tipe GLS. Nah, Hyundai Tucson ini ada dua tipe ya, kalau tidak salah ada dua tipe ya, tipe GLS dan tipe XG. Jadi tipe XG ada yang tertinggi, nanti ada sunroof di atas itu dan moonroof, jadi kacanya sampai di baris kedua. Cuman kalau yang tipe GLS ini dia tidak ada. Nah, sebelum facelift dia bentuknya masih seperti ini untuk grillnya. Nanti kalau yang sudah facelift dia berbeda di grill ya. Anda bisa cari sendiri di Google untuk yang facelift tahun 2012. Ini adalah Hyundai Tucson generasi kedua yang ada di Indonesia. Seperti ini bentuknya. Nah, untuk lampunya seperti ini ya, masih standar, ada multi reflektor untuk lampunya. Kemudian ada lampu sen dan lampu senja, semuanya tidak ada LED. Kemudian sudah didapati fog lamp dan itu warna bodi semua, tidak ada aksen-aksen chrome di situ. Nah, kalau yang sebelum facelift dia masih two tone color, jadi atasnya putih, yang bawah dia hitam, hitamnya hitam plastik seperti ini ya. Jadi bukan sewarna bodi. Kita lihat ke samping teman-teman. Nah, untuk bentuknya kalau saya suka banget ini, jadi model SUV yang malah saya bilang jarang ya, jarang di jalan. Adalah seperti ini, bagus. Model tarikan lampunya hingga garis ini, garis di bodinya sampai di belakang itu dia nyambung. Itu menurut saya desainnya minimalis sekali, cuman bagus ya. Kalau sekilas kita lihat dari sini kayak Hyundai Grand Avega ya, untuk bentuk lampunya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk dimensinya, Hyundai Tucson ini panjangnya 4,4 meter, lebarnya 1,8 meter dan tingginya 1,6 meter. Kemudian memiliki wheelbase 2,6 meter. Dia memiliki roda yang cukup besar, yaitu 17 inch, tapi kebetulan ini sudah diganti. Untuk bentuknya warnanya silver seperti ini, tapi dia palang 5 seperti itu. Cuman ini sudah diganti, jadi bukan ini sudah diganti, bentuknya tidak seperti itu. Kemudian kita ke samping ya, kita lihat spionnya. Ini belum retract sembuyan, jadi masih manual untuk melipatnya, tapi sudah elektrik spion ya. Ada lampu sen di spion, di bodi tidak ada, jadi bodinya itu polos. Kita lihat tidak ada krum-kruman sama sekali di Hyundai Tucson ini. Nah, lihat garis yang itu dan yang ini dia menyatu, seolah-olah menyatu, dan di tengah kosong gitu ya. Ini sangat minimalis kalau menurut saya, modelnya sangat minimalis ya. Untuk handle pintunya dia sudah model tarik, bentuknya juga bagus ya, memipih gitu di tengah. Oke, seperti itu. Kita lihat dari belakang ya. Sekilas ini kalau kita lihat bentuk lampunya itu mirip dengan Mazda CX-5 ya, cuman lebih sipit lagi ya, kalau menurut saya seperti itu. Ini semua tidak ada LED, itu lampu remnya, kemudian lampu sen dan lampu atret. Jadi mobil ini sangat minimalis sekali ya untuk bentuknya ya. Ini tuh lihat, untuk garis-garisnya berbeda dengan kembarannya yang menggunakan satu platform, yaitu
Kia Sportage ya, dia menggunakan satu platform dengan Hyundai Tucson, hanya covernya saja beda, jadi modelnya seperti ini. Kalau di Kia Sportage itu menurut saya banyak bulat-bulat, cenderung ke bentuk yang bulat-bulat. Oke, seperti inilah dari belakang kita sudah dapat shark fin, antena, kemudian spoiler ini aslinya seperti ini dan sudah dilengkapi dengan high mount stop lamp, dan di sini sudah ada defogger dan wiper. Nah, di bawah dia trim hitamnya seperti ini, berbeda dengan yang sudah facelift, dia warna sewarna body ya kalau untuk trimnya, kalau yang facelift, yang sudah facelift. Oke, seperti ini teman-teman bentuknya, cakep ya. Kalau menurut saya di kota Jogja, kebetulan saya di kota Jogja, itu mobil yang model seperti ini jarang, kecuali dipakai di dinas kepolisian ya, itu pada pakai Hyundai Tucson, warnanya hitam dan abu-abu. Kalau di lingkungan polisi ada yang beberapa mobil dinasnya pakai di Hyundai Tucson. Oke, sebelah sini kita muter lagi. Oke, seperti itu dari eksterior ya. Kita setelah ini menuju ke interior. Oke, sebelum menuju interior, ini adalah kuncinya, modelnya. Ada logo Hyundai-nya di belakang. Ini ada pengaturannya, mengunci, membuka, dan ini untuk membuka kunci bagasi. Oke, seperti inilah bentuk interiornya. Door trimnya warnanya hitam, agak kecoklat-coklatan seperti itu. Dan yang bikin unik ini, bentuk speakernya dia agak ke atas, cantik ya. Jadi suaranya lebih mendekati kuping. Jadi ini ada mid low-nya dan ini ada tweeternya. Jadi suaranya sempurna ya. Ada high frekuensi dan low frekuensinya ditemukan di jarak yang dekat. Itu menurut saya bagus sih desainnya. Kemudian untuk di sini ada bahan kulit, jadi agak sedikit empuk ya. Jadi ini sebagai armrest, ada cup holder ya, ada cup holder di situ. Kemudian, nah ini ciri khas mobil-mobil Korea ya, ada seperti mata kucing di sini. Oke, kita lihat bentuk joknya seperti itu ya, dengan sayap yang bagus. Kemudian di sini bahannya kulit asli ya, dan menggunakan fungsi yang lengkap. Jadi ada lift adjuster dan reclining sliding. Oke, seperti itu. Dan ayo kita masuk. Oke, seperti inilah kabinnya Hyundai Tucson. Kita masukkan dulu kuncinya. Nah, seperti itulah bunyi indikatornya, peringatan, dan nuansanya warnanya banyak biru ya. Jadi kalau di Hyundai Tucson ini indikatornya, displaynya semua banyak warna biru. Kita start dulu. Oke, kita mulai dari sisi pintu sini ya. Dia ada fungsi electric mirror, tapi belum elektrik lipat ya. Ada central lock, kemudian untuk mengunci power window. Kemudian ini ada power window tapi yang auto hanya down, dia up-nya dia masih manual. Ini yang depan belakang seperti itu. Nah, ini kalau kita nyalakan lampu senjanya dia warnanya biru, ada backlightnya. Kemudian di speedometer seperti itu, dia modelnya sudah Optitron, jadi kalau dinyalakan nyala ya. Jadi ada backlightnya, itu tachometernya, kemudian MID-nya di situ, dan ini speedometernya.
setir dia modelnya seperti ini, ada finishing silvernya di sini dan sudah dilengkapi dengan switch steering audio ya, switch steering audio, volume, tracknya dan modenya. Kemudian ini hanya bisa fungsinya tilt steering aja, tidak bisa teleskopik. Di balik kemudi dia ada pengaturan wiper ya, bisa diatur jeda intermittennya, waktunya bisa diatur, dan wiper belakang juga bisa intermittent. Nah, seperti itu. Sebelah kanan dia ada pengaturan lampu ya, kemudian untuk fog lamp. Seperti itu. Ini cantik banget ya. Jadi perpaduan antara warna dashboard yang gelap dan backlightnya warnanya biru dan putih, itu menurut saya elegan banget. Dari sisi kanan untuk AC-nya dia udah bisa dimatikan ya, jadi tidak on terus, bisa dimatikan seperti ini. Bawahnya dummy semua. Kita ke tengah teman-teman. Di sini sudah di repaint, jadi ini warnanya aslinya kalau tidak salah warnanya abu-abu ya, dan ini sudah di repaint menjadi black piano. Kemudian ini model head unitnya dia menyatu dengan dashboardnya seperti ini. Jadi kalau Anda ingin menggantinya dengan yang aftermarket, Anda harus membelikan framenya. Kemudian untuk fungsi AC ini cukup lengkap, untuk fan-nya dan pengaturannya atas bawah, defogger depan, kemudian ini ada heaternya ya, dan ini defogger belakang. Nah, sampai bawah sini dia sudah di repaint menggunakan cat berwarna black piano seperti itu. Kemudian dari sebelah kiri ini ada glove box yang lumayan besar ya, lumayan seperti itu, tapi tidak halus ya untuk membukanya, dia masih normal biasa. Dan di sebelah kiri seperti sebelah kanan ada cup holder satu dan speaker di situ, tweeter dan lainnya di situ. Kita ke atas ada sun visor dan ada vanity mirror ya, tidak ada lampunya dari sini. Dia lampu bacanya bisa dipisah kanan kiri seperti itu. Kemudian ini ada tempat kacamata. Untuk kaca tengah dia sudah dilengkapi yang anti silo, tapi tidak otomatis ya. Oke, seperti itu. Saya paskan dulu untuk posisi mengemudi saya. Nanti kita lihat, kita masuk ke baris kedua seperti apa longgarnya. Baris kedua sama seperti depan, namun di sini finishingnya namanya satu warna body, satu warna ini ya, door trim. Jadi warnanya hitam kecoklatan. Kalau yang depan ada silvernya ya di speakernya. Kalau yang ini hitam kecoklatan seperti itu. Tetap ada armrest dengan bahan kulit dan satu cup holder. Nah, seperti ini. Untuk bentuk joknya belakang memang agak tegak ya. Ini sudah mentok. Dia sudah mentok seperti ini, memang agak tegak. Dapat 3 headrest dan 1 armrest. Ya, jadi kalau yang tengah tidak difungsikan bisa dijadikan armrest seperti itu. Ayo kita coba masuk. Oke, seperti ini. Nah, kita masih dapat 4 jari. Dengan pengaturan tadi, duduk saya tinggi 174 cm, masih longgar sekali, lumayan. Dan lumayan panjang juga, jadi lumayan tersangga untuk kaki kita, paha kita. Seperti ini. Untuk joknya juga empuk dan kita dapat headroomnya nih, masih sekitar 4 jarian dan lumayan empuk juga untuk headrestnya. Menurut saya ini juga tidak terlalu sempit ya teman-teman, jadi di tengah pun saya masih bisa nyaman. Tapi untuk headrestnya menurut saya agak kekecilan yang tengah, jadi karena posisi yang di tengah itu joknya agak tinggi dikit, jadi nah cenderung untuk anak-anak ya sepertinya kalau di tengah. Jadi kalau yang di tengah dia posisinya agak lebih tinggi teman-teman daripada yang di kanan kirinya. Ini headrestnya seperti ini, empuk sekali. Tadi ada yang kelupaan untuk
seat beltnya depan dia sudah ada fungsi pengatur ketinggiannya ya, mantap. Oke, sekarang kita ke bagasi. Lihat bagasinya, membukanya dari sini ya. Nah, kita dapat bagasi yang sangat lega ya di Tucson. Seperti ini. Harusnya di sini ada separatornya, cuman ini lagi tidak dipasang. Kemudian untuk bagasinya untuk spare tire-nya di bawah bagasi seperti itu dengan bentuk velg yang kaleng, dan ada dongkrak di situ. Oke, ini sangat luas sekali, mantap. Tapi untuk posisinya memang agak ketinggian ya, jadi kita kalau bawa barang dari bawah itu agak tinggi untuk menaikannya. Oke, kita langsung ke ruang mesin. Sudah kita buka untuk kap mesinnya seperti ini teman-teman. Untuk mesinnya ya, untuk ruangnya cukup besar dengan kapasitas di 2000 cc dengan tipe mesin NU ya, NU 2.0 Theta 2 DCVVT 4 silinder 16 ketuk 2000 cc dengan menghasilkan daya maksimum 156 HP di 6200 rpm, dan torsinya itu 192 Nm di 4600 rpm ya, moderate ya, di cc 2000 cc rata-rata di 150 horsepower ke atas. Namun menurut pengalaman saya memang cukup kencang ini mobil dengan cc 2000 dan sehemat itu. Nanti akan saya ceritakan pada saat tes. Ayo, habis ini langsung kita tes drive. Oke, sebelum kita tes drive seperti biasa, saya akan mengomentari posisi duduknya. Nah, untuk Tucson ya, joknya ini sebenarnya tidak empuk-empuk banget, cuman cukupan, tapi bahan kulitnya enak ya. Bahan kulitnya itu tidak terlalu kaku gitu. Kemudian untuk sayapnya juga pas ya, untuk sayapnya juga pas, tidak terlalu kecil, tidak terlalu lebar. Kemudian untuk pengaturan seatbeltnya juga oke, karena ini ada pengaturan ketinggiannya. Saya pakai dulu, pas ya, dia ada pengaturan ketinggiannya jadi fleksibel. Kemudian untuk jarak setirnya ini saya sudah paskan di tinggi saya 174 cm. Dan untuk setirnya, jarak setirnya dia tidak terlalu jauh, jadi lumayan cukup nyaman ya, tidak terlalu pegel di sini ya. Walaupun dia tidak ada teleskopik, tapi sudah cukup pas bagi saya. Dan menurut saya ini setirnya agak sedikit lebih berat daripada SUV sekelasnya. Jadi karena ini dia menggunakan hydraulic power steering ya. Jadi hanya Tucson ini yang saya tahu ya, jadi Tucson ini hanya SUV yang menggunakan power steering menggunakan hidrolik. Yang lainnya itu sudah elektrik. Kalau setahu saya seperti itu. Tapi untuk sensasi mengendarainya, dia feel-nya lebih enak, dia lebih sigap daripada yang elektrik power steering, itu menurut saya ya. Tapi Anda juga harus berhati-hati dalam perawatannya, karena untuk hidrolik itu banyak selang-selang, jadi di situ harus ori ketika kita sudah harus menggantinya karena usia. Kemudian untuk jarak antara tangan ke audio, pengaturan AC itu dekat semua, pengaturan transmisinya juga dekat semua. Dan di sini ada konsol box di tengah yang membuat saya nyaman, bisa difungsikan sebagai armrest di sini. Ini nyaman sekali, pokoknya top banget untuk visibilitasnya. Dan dia memiliki pilar yang cukup lumayan menurut saya mengganggu, tapi tidak terlalu mengganggu ya, cukupan saja, dengan kaca yang tidak terlalu lebar juga dan tidak terlalu panjang. Dia memiliki spion yang tidak terlalu besar tapi cukupan juga, seluruh bodi di Tucson ini kelihatan dari spion. Paling hanya itu saja komentar dari saya semuanya. Langsung kita tes drive saja untuk Hyundai Tucson. Oke, yang pertama dari sisi kenyamanan, setelah saya coba jalan, untuk road noise ini semua tergantung dari kondisi ban dan ban yang dipakai apa. Jadi kalau
ini kebetulan dia sudah diganti menggunakan ban yang saya rasa itu mereknya kurang terkenal ya, jadi agak terdengar ya suara bannya atau road noise-nya itu ke kabin, tapi tidak terlalu parah ya, dia hanya sedikit terdengar. Kemudian untuk peredaman pintu-pintu menurut saya juga oke, tidak terlalu bising ya, jadi hanya cukupan saja. Kemudian untuk peredaman atap saya belum tahu karena ini masih kondisi belum hujan ya. Kemudian untuk kondisi jalan lurus, kondisi jalan yang tidak bergelombang, suspensinya masih nyaman-nyaman saja. Nah, setelah ini saya akan coba tes di jalan yang agak keriting, bagaimana nanti untuk suspensinya, dia sanggup meredam dengan sempurna atau tidak. Yang Anda lihat di kamera, ini kita jalan di jalannya agak keriting. Ini kondisi yang terasa itu di suspensi depan itu lembut ya, tapi untuk suspensi belakang itu agak sedikit lebih kaku. Karena saya ini sedang berjalan sendirian, tidak ada penumpang, jadi posisi di suspensi belakang itu agak sedikit terasa kaku. Kalau untuk suspensi depan itu lumayan lembut ya. Jadi dengan kondisi jalan yang keriting ini, dari suspensi depan tidak terlalu terasa goncangannya, tapi di suspensi belakang dia agak sedikit terasa goncangan karena memang tidak ada penumpang, saya ini sendiri, jadi sedikit terasa kaku ya untuk yang suspensi belakang. Oke, sebentar lagi saya akan lewati jalan yang banyak speed bumpnya, jadi banyak polisi tidur. Nanti kan kita bangunkan polisinya. Jadi di sini nanti banyak sekali speed bump. Bagaimana untuk suspensinya ya? Ini speed bump pertama agak kecil. Nah, untuk suspensi depannya memang sangat lembut, jadi hampir kita tidak mengalami goncangan. Tapi untuk suspensi belakangnya itu agak lebih terasa ya. Ini yang kedua yang agak besar nih. Nah, seperti itu. Jadi yang depannya tuh memang lembut banget. Yang belakangnya memang agak sedikit kaku ya. Kalau tidak diduduki penumpang. Memang layaknya memang harus didudukin ya. Paling tidak 4 orang itu akan lebih nyaman lagi di Hyundai Tucson ini. Oke teman-teman, kita sekarang akan coba akselerasi di Hyundai Tucson ini. Dengan 2000 cc nya seperti apa. Ada suara moge ya, mantap. Saya akan coba, tapi tidak saya coba dari 0 km/jam, saya hanya coba di 40 ke 60. Itu seberapa sigap ya untuk mesin 2000 cc di transmisi 6 percepatan otomatiknya. Ini langsung saya kick down ya. Ini bisa Anda lihat untuk di layar speedometer. Saya akan kick down seberapa sigap dari 40 ke 60. Nah, pada Tucson ini yang paling saya suka adalah ini feel steer-nya. Jadi dia kan menggunakan power steering hidrolik. Nah, jadi untuk feel mengendarainya itu enak sekali nih. Jadi ketika kita belokkan dia dengan sigap untuk belok. Berbeda dengan yang menggunakan rata-rata yang menggunakan electric power steering, dia agak sedikit telat ya, walaupun lebih enteng, lebih ringan daripada hydraulic power steering, tapi saya lebih suka untuk hydraulic power steering. Dia feel mengendarainya lebih oke. Jadi kalau kita kecepatan tinggi, dia lebih, menurut saya lebih sigap ini. Dan menurut saya tidak terlalu limbung ya untuk di Tucson ini. Dia suspensinya cukup mumpuni ya, tidak terlalu limbung. Untuk konsumsi bahan bakar lain yang paling penting, walaupun dibekali mesin 2000 cc,
selama saya jalan itu bisa mencapai 1 liter 9 kilo. Nah, itu termasuk SUV yang hemat bahan bakar ya, karena ini dibekali mesin 2000 cc. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan kami dalam menyampaikan video ini. Semoga bermanfaat bagi Anda yang sedang mencari referensi SUV di range harga 150 jutaan kurang lebih ya. Hyundai Tucson ini bisa menjadi salah satu pilihannya. Oke, jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan ditunggu tombol loncengnya untuk berlangganan video-video dari kami. Kami undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.